Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis nomor 169, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat memberi nasihat kepada mereka sembari bersabda, "Ya ayyuhan nasu, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi nasihat kepada para sahabat, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hufatan, tidak bersandal, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, dan belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Sebagaimana dahulu kami memulai penciptaanmu, maka begitu pula kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin." Ini merupakan sebuah janji atas kami, sesungguhnya kami pasti akan melaksanakannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya tentang manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian pada hari kiamat. Beliau bersabda, "Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salam." Ya, dan sesungguhnya makhluk yang akan pertama kali, manusia yang akan pertama kali diberikan pakaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhatas shimali fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka yu'khadh bihim dhatas shimal, ya, lalu mereka akan diseret
oleh para malaikat ke sebelah kiri. Ya, mereka akan diseret oleh malaikat ke sebelah kiri, yakni akan ditarik untuk dicampakkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Fa aqulu ya rabbi ashabi, maka aku berkata ya rabbi ashabi, wahai Tuhanku, itu adalah para sahabatku. Maka akan dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, maka akan dikatakan, akan dijawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Fa aqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku pun akan mengucapkan seperti apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, yakni Nabi Isa alaihi salam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Maka aku akan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, Nabi Isa putra Maryam alaihi salam, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di kalangan mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, maka setelah engkau wafatkan aku, ya, engkau angkat aku, kata Nabi Isa alaihi salam, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang menguasai mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, sampai firman Allah Al-Azizul Hakim. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innahum la yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum, sesungguhnya dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka terus berbalik ke belakang, yakni murtad, sejak engkau meninggalkan mereka. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada kalimat dalam hadis ini, dalam pembahasan inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penjelasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang akan pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ya, kemarin telah kita jelaskan, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, Allahu alam hikmahnya. Sebagian para ulama mengatakan sebagai penghormatan yang Allah berikan kepada beliau atas apa yang beliau alami dahulu dalam kehidupan dunia, tatkala beliau mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, maka beliau kemudian ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Maka Allah SWT anugerahkan kepada beliau kemuliaan atas kesabaran tersebut, maka Allah SWT jadikan beliau sebagai makhluk yang pertama kali akan diberikan pakaian pada hari kiamat. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan di antara fenomena yang terjadi saat itu yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, adanya beberapa orang dari umat beliau alaihi salatu wassalam yang saat itu hendak mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat mereka hendak mendekat ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau alaihi salatu wassalam sedang sibuk membagikan air telaga tersebut kepada umatnya. Jadi pada hari itu, yakni di padang mahsyar, setiap nabi memiliki telaga. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa padang mahsyar adalah tempat yang sangat sulit, tidak ada tempat teduh, tidak ada air dan tidak ada apapun. Bahkan disebutkan bahwa matahari di hari itu hanya sejarak satu mil di atas kepala manusia. Artinya panas, ya, begitu panas sehingga akhirnya banyak manusia yang bercucuran keringat. Bahkan ada di antara manusia yang tenggelam dikarenakan keringatnya. Maka dalam kondisi yang susah dan sulit tersebut, Allah SWT anugerahkan kepada setiap para nabi telaga, air yang diberikan kepada mereka untuk diberikan air tersebut atau minuman tersebut kepada umat mereka masing-masing. Dan telaga yang paling besar, telaga yang paling indah, telaga yang paling luas dari semua telaga yang dimiliki oleh semua para nabi adalah telaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan di antara sifat-sifat telaga tersebut, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ma'uhu abyadu minal laban. Air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Ya, tuluhu syahrun wa arduha syahrun. Luas dan panjangnya sama, perjalanan satu bulan. Ya, lebarnya perjalanan 1 bulan, panjangnya perjalanan 1 bulan. 1 bulan dengan menggunakan kendaraan kuda atau unta. Ya, sesuai dengan yang ma'ruf di zaman tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda saat itu. Aniyatuhu adada nujumis sama, sedangkan cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya sangat banyak, sebanyak bintang yang ada di langit. Jumlahnya banyak, kemudian keindahannya juga seperti bintang di langit. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil air tersebut dan memasukkan ke dalam gelas-gelas yang jumlahnya banyak dan indahnya seperti bintang yang ada di langit tersebut, kemudian beliaulah yang akan langsung memberikan kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Man syariba minhu syurbah. Tidak ada seorang pun dari umat beliau yang diizinkan untuk meminum air tersebut 1 tegukan, maka ia tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Ini telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Bahkan sebagian para ulama mengatakan telaga inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, walaupun tafsir yang paling masyhur, Kautsar ini adalah sungai yang ada di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para ulama menggabungkan bahwa telaga tersebut airnya, sumbernya itu dari sungai Kautsar yang ada di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya setiap umat Islam yang mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan beliau, maka mereka pasti akan mendatangi telaga ini. Dan mereka akan menerima atau mengambil gelas yang berisikan air daripada telaga ini dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi semua umat Islam saat itu berdatangan untuk mengambil gelas dari tangan Rasulullah dan hendak meminumnya, tiba-tiba ada beberapa orang yang juga ingin bergabung. Mereka ingin hendak serta mendatangi kerumunan orang yang mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil air daripada telaga tersebut. Akan tapi tiba-tiba malaikat datang kemudian menarik mereka, menjauhkan mereka, menyeret mereka ke arah kiri. Maksudnya diseret untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ai Rabbi ya Rabbi ashabi." Disebutkan dalam sebagian riwayat dan penjelasan para ulama pensyarah hadis, Nabi SAW mengenal mereka. Nabi SAW mengenal mereka. Jadi Nabi SAW kenal mereka. Semasa beliau hidup, beliau pernah melihat mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, Tuhanku, sesungguhnya mereka adalah para sahabatku. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, kenapa dijauhkan? Kenapa diusir? Ya, kenapa malah diseret menuju api neraka Allah SWT, padahal mereka itu adalah para sahabatku. Dalam sebagai riwayat, ummati ummati, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu bahagian daripada umatku. Kenapa diusir, kenapa dijauhkan? Dalam sebagian riwayat, kalimat ashabi disebut dengan kalimat tasghir, usayhabi, ya, mengisyaratkan bahwa segelintir kecil daripada sahabat-sahabatku. Ya, karena ini kita jelaskan sebahagian kelompok diantaranya orang-orang Syiah berdalil dengan hadis ini bahwa para sahabat setelah wafatnya Rasulullah murtad. Ya, makanya para ulama Ahlussunnah menjelaskan ini segelintir dari orang-orang yang pernah hidup bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman di saat Nabi SAW masih hidup. Ya, namun setelah Nabi meninggal mereka murtad. Ya, dalam catatan sejarah ada hanya beberapa orang, ya, kita lihat dalam catatan sejarah, di antaranya siapa? Seorang yang bernama Rajal ibnu Unfuah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, kata Abu Hurairah, dengan 7 atau 9 orang sedang duduk
bersama dengan 7 atau 9 orang. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW menyampaikan nubuatnya tentang salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Salah satu di antara kalian gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud. Abu Hurairah menceritakan ini, beliau takut dan sahabat-sahabat takut. Siapa di antara kita yang 7 atau 9 orang tersebut yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud? Satu persatu teman-temanku itu wafat. Satu persatu teman-temanku wafat, dan mereka wafat dengan husnul khatim. Ada yang syahid, wafat di atas keislaman. Tinggal aku dan satu orang lagi, yakni Rajal bin Unfuah. Maka di sini ketakutan Abu Hurairah semakin besar. Jangan-jangan siapa? Dirinya. Sampai datanglah masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya, sebagaimana kita maklumi dalam catatan sejarah, setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam wafat, mayoritas kabilah Arab murtad. Mayoritas kabilah-kabilah Arab apa? Murtad. Kalaupun tidak murtad, masih syahadat, mereka tak mau bayar zakat. Ya, semua kota-kota di Jazirah Arab yang tunduk pada kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup, ini keluar dari Islam semuanya kecuali 3 kota. Pertama, Madinah, karena memang itu pusat Islam, di situ mayoritas para sahabat, dan hati masyarakat di Madinah dikuatkan oleh khutbah Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian kota yang kedua, Taif. Di sana ada Adi bin Hatim. Beliau kuatkan masyarakat di sana agar tetap berpegang teguh dengan keimanan dan tidak murtad. Kemudian Mekah. Di sana ada Suhail bin Amr radhiyallahu taala. Suhail bin Amr, sebagai tambahan thaqafah, wawasan, dia adalah seorang sahabat yang dulunya di masa kafiran orator, pandai berbicara, dan kerjanya itu memang menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Selalu merangkai kata-kata syair untuk menghina Nabi dan kaum muslimin. Sampai tatkala beliau tertawan, seingat ana di perang Badar, beliau tertawan, maka Umar mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencabut gigi depannya. Ya, ini orang memang orator dia, Rasulullah, kerjanya menyudutkan Islam dan kaum muslimin, ya, tampil di depan di podium. Maka kita buat dia malu supaya dia tidak tampil ke depan lagi. Bagaimana caranya? Cabut gigi depannya, kan malu kan kalau ompong. Ya, gimana orang orator? Ya, berarti seperti singa apa? Singa ompong kan? Ya, seperti singa ompong. Ya, tapi Rasulullah SAW kala itu mengatakan, jangan wahai Umar, suatu hari nanti mungkin engkau akan lihat dia melakukan sesuatu yang engkau berbahagia karenanya. Ini nubuat Nabi SAW. Benar, beliau masuk Islam kemudian, dan beliaulah yang menguatkan hati penduduk Mekah untuk tetap berpegang teguh kepada Islam setelah wafatnya siapa? Rasulullah SAW. Jadi dia manfaatkan kehebatannya dalam berbicara saat itu untuk menguatkan hati kaum muslimin di kota Mekah. Adapun kota-kota yang lain, mayoritas kabilah saat itu semuanya murtad. Ya, semuanya murtad. Kalau tidak murtad, tak mau bayar zakat. Ya, kami masih muslim, mereka katakan pada Abu Bakar, tapi apa urusan engkau wahai Abu Bakar dengan harta kami? Kalau dengan Nabi oke lah, beliau Muhammad, utusan Allah, kami bayarkan itu kepada Muhammad. Tapi kalau engkau, ya, engkau laki-laki, kami juga laki-laki. Kau orang Arab, kami juga orang Arab, kami nggak mau bayar zakat. Sehingga terjadi sempat perdebatan di kalangan para sahabat. Kala itu Abu Bakar bersikeras untuk memerangi yang murtad dan juga memerangi yang tak mau bayar zakat. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah, kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka membayar zakat di zaman Rasulullah SAW seutas tali atau seekor anak kambing yang mereka bayarkan di zaman Rasulullah, kemudian di zaman aku menjabat sebagai pimpinan kaum muslimin, seutas tali atau satu ekor anak kambing tidak mau mereka bayarkan, gara-gara anak ekor kambing itu aku perangi mereka sampai mereka mau bayar zakat. Ini tekad siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan beliau mengirim utusan-utusan untuk menumpas kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang murtad. Padahal saat itu, ya, kekuatan Islam dilanjutkan pengirimannya oleh Abu Bakar yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Ya, mungkin silahkan antum baca di masa transisi wafatnya Rasulullah SAW dan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu taalaan. Kala itu Abu Bakar bersikeras juga bahwa pasukan yang sudah dibentuk oleh Nabi SAW semasa beliau hidup di akhir hayatnya yang berjumlah 4.000 pasukan
dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk tetap berangkat memerangi orang-orang Romawi. Kala itu kondisi Jazirah Arab sedang genting karena seluruh kabilah yang ada di sekeliling Madinah itu semuanya murtad dan mereka ingin menyerang Madinah. Karenanya para penasehat khilafah saat itu mengusulkan pada Abu Bakar untuk membatalkan pengiriman pasukan Usama bin Zaid karena kondisinya tidak pas, tidak tepat ini wahai Abu Bakar. Ya, karena kalau 4.000 pasukan ini berangkat, siapa yang menjaga Madinah? Jadi kalau di total pasukan Madinah kalau dikumpulkan selama 4.000 itu berangkat, itu cuma 700. Sedangkan kabilah-kabilah yang lain itu murtad, mereka hendak menyerang semuanya Madinah. Ini masa genting. Ya, kalau usulan kami batalkan pengiriman pasukan Usama bin Zaid. Siagakan 4.000 pasukan ini untuk antisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Abu Bakar mengatakan tidak, kata Abu Bakar, saya tidak akan menurunkan panji perang yang sudah dikibarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, sampai kalau seandainya serigala-serigala di sekitar Madinah ini semuanya menyerang Madinah dan menggigit kaki-kaki semua istri Nabi SAW, saya tetap bersikeras untuk mengirimkan 4.000 pasukan ini, apapun yang terjadi. Ini kekuatan Abu Bakar untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena memang 4.000 pasukan ini sudah dibentuk di masa Nabi masih hidup, tak mungkin dibatalkan, kata Abu Bakar. Ini pesan siapa? Rasul, sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka usulkan, ya oke lah, kalau tetap diberangkatkan, gantilah komandan perangnya. Karena komandan perangnya umurnya baru 18 tahun. Baru tamat aliyah ya. Baru tamat SMA. Sedangkan pasukan yang dibawahinya itu tokoh-tokoh besar, ya, seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Khalid bin Walid, tokoh-tokoh besar. Masa komandan umur 18 tahun? Ini bisa fatal ini nanti. Maka kala itu yang mengusulkan Umar, ya, maka Abu Bakar marah keras kepada Umar, apakah engkau sebagai seorang pemberani di masa jahiliyah, pengejut di masa Islam? Ya, ini komandan yang milih siapa? Rasulullah, bukan kita yang milih. Dan itu terjadi tarik ulur di saat Nabi memilih Usama bin Zaid, ada mengusulkan dan sebagainya, sampai akhirnya Rasulullah SAW marah saat itu dan bersikeras untuk mengirim siapa? Usama bin Zaid sebagai komandan pasukan perang yang berjumlah 4.000 sahabat ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kalian memprotes akan kelayakan dia sebagai jenderal perang, maka hakikatnya kalian telah memprotes ayahnya dulu juga. Ya, sesungguhnya ayahnya layak menjadi jenderal perang dan dia juga layak. Padahal umurnya berapa? 18 tahun. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pasukan tetap berangkat, namun Abu Bakar tetap membuat pasukan untuk memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah yang murtad. Beliau membentuk satuan pasukan baru berjumlah 700. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia untuk menumpas gerakan-gerakan murtad. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala mengirim Rajal bin Unfuah, satu di antara dua orang yang masih hidup yang dinubuatkan oleh Nabi. Salah satu di antara mereka gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud, waliyadzubillah. Maka Abu Bakar mengirim dia untuk menasehati, memperingatkan gerakan murtad Musailamah al-Kadzab. Ini gerakan murtad terbanyak, didukung oleh kabilah besar dan beberapa kabilah Arab. Ini gerakan yang paling berbahaya, ribuan tentaranya. Maka Abu Bakar mengirimnya untuk memberi nasihat kepada Musailamah dan teman-temannya di sana agar kembali kepada Islam. Maka berangkatlah Rajal bin Unfuah ke sana. Sampai di sana, dia memang pasukannya luar biasa, jumlahnya itu banyak, dan pasukan Bani Hanifah terkenal dengan keberanian dalam medan tempur, berani mati. Maka tatkala dia lihat jumlah pasukan begitu banyak dan jumlah pasukan kaum muslimah hanya 700, dia langsung berhitung kemungkinan besar kaum muslimin akan kalah, maka dia murtad. Kemudian setelah dia murtad, dia bersaksi bahwa aku telah mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dia dianggap sahabat memang, karena memang dia beriman di masa Nabi masih hidup dan semua orang tahu
Setelah dia murtad, dia kemudian bersaksi bahwa aku telah mendengar Muhammad bersabda bahwa Musailamah adalah penggantinya setelah dia meninggal. Jadi fitnahnya semakin besar. Ya, kepercayaan mereka terhadap nabi palsu ini semakin kuat. Inilah maksud Rasulullah bahwa gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Ini karena kedustaannya. Jadi kita tidak ingkari bahwa ada sebahagian daripada orang-orang yang beriman di masa Rasulullah SAW, kemudian setelah beliau meninggal mereka murtad, ada. Akan tapi itu hanya segelintir kecil dan bisa dihitung dengan 5 jari. Bisa dihitung dengan 5 jari. Maka dalam sebagai riwayat Usayhabi, segelintir kecil dari para sahabatku. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW tatkala mereka ditarik, diseret, dicampakkan ke dalam api neraka. Pada Nabi mengenal mereka, Nabi mengatakan Usayhabi, Usayhabi. Segelintir kecil sahabatku itu kenapa dijauhkan, kenapa diseret ke dalam api neraka? Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kau tidak tahu ya Muhammad apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Bahkan di akhir hadis dikatakan mereka berjalan mundur atau murtad setelah engkau meninggal. Tapi tentunya tidak tepat kalau dikatakan semua para sahabat, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Syiah. Seluruh para sahabat murtad kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Ini terbalik dengan keyakinan kita. Ada yang murtad dengan hitungan jari. Kalau mereka ada yang tetap Islam, semuanya murtad. Yang tetap Islam hanya dalam hitungan beberapa jari. Masuk kata mereka Ammar bin Yasir. Ini enggak murtad kata orang Syiah. Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Ini beberapa orang saja. Kemudian Ali dan keluarganya. Sisanya semuanya apa? Murtad. Jadi bertolak belakang dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Ya, bertolak belakang dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka tatkala fenomena ini disampaikan oleh malaikat kepada Nabi kita yang mulia SAW, bahwa mereka telah melakukan sesuatu sepeninggalmu ya Muhammad yang kau tidak tahu. Mereka murtad ya setelah engkau meninggal. Maka Rasulullah SAW berkata, aku pun berkata sebagaimana dikatakan oleh hamba saleh. Hamba saleh di sini adalah Nabi Isa putra Maryam alaihi wassalam, di mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 117. Kelak Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau dahulu yang berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan yang hendaknya kalian sembah selain aku? Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah memang engkau dahulu yang memerintahkan mereka, menyampaikan kepada mereka, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan yang hendaknya kalian sembah selain Allah? Ini diceritakan Allah dalam surat Al-Maidah, kelak apa yang akan terjadi pada hari akhirat. Maka Nabi Isa berkata, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak pernah menyampaikan dan memerintahkan kepada mereka apapun kecuali sesuai dengan yang engkau telah perintahkan aku untuk menyampaikannya. Jadi aku tidak ada mengatakan demikian. Yang aku sampaikan hanya sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Ma qultu lahum illa ma amartani an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku sampaikan adalah sebagaimana yang kau perintahkan. Sembahlah Tuhanku, yakni Allah, dan Tuhan kamu. Aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembahku dan untuk menyembah ibuku Maryam alaihassalam. Ya, yang aku katakan sembahlah Allah, Tuhanku, dan Tuhan kamu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, dan aku, kita buka ayatnya, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim.
dan adalah aku menjadi saksi, ya, menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Ini selama aku hidup di kalangan mereka, hidup bersama dengan mereka, aku jadi saksi bagaimana yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Kemudian beliau mengatakan, falamma tawaffaitani, setelah engkau wafatkan aku, ya, dimaksud diwafatkan di sini Allah angkat beliau ke atas langit, ya, sehingga akhirnya beliau tidak membersamai lagi Bani Israel. Ya, di saat aku masih bersama mereka saat itu, aku tahu apa keyakinan mereka, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat, aku saksi atas mereka. Namun setelah engkau angkat aku ke atas langit, kunta antar raqib alaihim, ya, engkaulah yang mengawasi mereka, aku tidak tahu lagi. Aku tidak tahu lagi tentang apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka perbuat. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Kemudian beliau berkata, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka Nabi mengatakan, aku ucapkan saat itu, ya, saat aku lihat beberapa segelintir kecil dari sahabatku atau dari umatku ditarik, diseret, dicampakkan ke dalam neraka padahal mereka ingin mendekat, mereka ingin minum dari telaga, maka aku baca dua ayat sebagaimana diucapkan oleh Isa putra Maryam. Ayat yang kedua yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, ini kata Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka ya Tuhanku, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Artinya itu atas kuasamu. Engkau kalau seandainya engkau menyiksa mereka, ya terserah engkau, karena mereka adalah hambamu, dan tidak ada seorang pun yang bisa memprotes, tidak ada seorang pun yang bisa menentang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, karena apapun yang engkau lakukan pasti akan terjadi. Nggak ada seorang pun bisa menolaknya. Mereka ada hambamu, mereka budakmu, terserah engkau mau melakukan apapun yang engkau kehendaki. Aku tidak kuasa menolak, aku tidak kuasa melarang. Namun kata Nabi Isa, wa in taghfir lahum, namun jika seandainya engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Ini yang akan diucapkan oleh Rasulullah saat itu, di saat beliau melihat segelintir kecil dari sahabat atau dari umat beliau dijauhkan dari telaga dan dicampakkan ke dalam api neraka. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, laha sya'nun azim wa naba'un ajib. Ayat yang mulia ini, kalimat Nabi Isa alaihi salam yang kembali diucapkan oleh Nabi saat hadis yang kita baca ini, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika saat engkau siksa mereka ya Allah, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Namun jika seandainya engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Dua orang sahabat bercerita. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini, ya, 118, Al-Maidah 118, memiliki, kata Imam Ibnu Katsir, sya'nun azim, urusan yang agung dan cerita yang menakjubkan. Ayat ini 118, Al-Maidah 118, memiliki kedudukan yang agung, ya, dan cerita yang menakjubkan. Hal ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dari hadis Abu Dzar. Di satu malam Nabi SAW sedang sholat malam. Awalnya beliau sholat sendirian, sholat malam. Kemudian datang Abu Dzar Al-Ghifari, ingin berimam dengan Rasulullah, tapi Nabi kasih isyarat sholat sendirian, pakai isyarat. Beliau tidak mau berjamaah gitu. Beliau ingin sholat sendirian. Jadi ada isyarat suruh sholat sendirian. Jadi tatkala berada di posisi samping, ya, berada di posisi samping, Nabi geser. Isyaratnya sholat saja sendirian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud datang, ingin berimam juga. Nabi geser juga.
salat aja sendirian, gitulah. Tapi kan nggak bisa bicara dalam salat, hanya pakai isyarat. Maka akhirnya mereka bertiga salat masing-masing. Kemudian keduanya melihat dan mendengar Rasulullah SAW, salatnya itu hanya baca ayat ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi hanya baca, ya Tuhanku, jika seandainya engkau menyiksa mereka, maka mereka adalah hambamu. Jika seandainya engkau ampuni mereka, maka engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Kemudian di saat ruku, beliau berdoa dengan ayat ini juga. Satu malam suntuk. Jadi yang dibaca cuma satu ayat ini. Satu malam suntuk. Ini saya diulang-ulang. Rukuknya ini saja diulang-ulang. Sujudnya ini sambil nangis beliau alaihi salatu wassalam. Sambil nangis. Maka setelah selesai sholat, ya menjelang subuh selesai sholat, apa kata Abu Dzar? Coba tanya kepada Rasulullah. Aneh kali sholat beliau malam ini. Coba tanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak akan bertanya kecuali kalau Nabi yang bercerita. Maka Abu Dzar memberanikan diri. Maka Abu Dzar mengatakan, engkau melakukan sesuatu yang kalau ada seorang kami melakukannya, pasti kami protes. Masa sholat berapa jam, bacanya cuma satu ayat itu saja. Rukuknya juga itu dibaca. Ya, karena ini juga kalimat doa. Rukuknya juga seperti itu. Sujudnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni sa'altu li rabbi asy-syafa'ah li ummati fa'ataniha. Sesungguhnya dengan ayat ini aku memohon kepada Allah agar kiranya Allah anugerahkan syafaat kepadaku untuk memberi syafaat kepada umatku. Jadi ini permohonan Nabi agar diizinkan memberikan apa? Syafaat kepada umatnya. Ya, fa'ataniha, kemudian Allah kabulkan permintaanku. Wa hiya nailatun insyaallah liman la yusyriku billahi syai'a. Insyaallah syafaatku ini yang dikabulkan oleh Allah akan didapat oleh siapapun di antara umatku yang meninggal tidak membawa dosa syirik. Ini syafaatnya akan didapat oleh setiap umatku yang wafat, meninggalkan dunia dan dia tidak membawa dosa apa? Syirik. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW sambil menangis, kemudian beliau mengatakan ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Terus beliau minta sampai menjelang subuh tadi, sampai akhirnya malaikat berkata kepada Allah, berkata kepada malaikat, dan Allah lebih tahu. Allah mengatakan, tobat Muhammad. Apa yang menyebabkan beliau menangis? Apa yang menyebabkan beliau menangis? Padahal Allah tahu. Maka malaikat datang bertanya, kenapa ya Muhammad engkau menangis sedemikian rupa? Maka Nabi SAW mengatakan, aku takut umatku binasa di akhir akhirat. Berikan aku izin ya Allah agar kiranya aku bisa membantu mereka dengan syafaat. Maka malaikat menyampaikannya kepada Allah wa huwa a'lam. Kemudian Allah mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, kami tidak akan membuat beliau sedih terhadap umatnya nanti pada hari akhirat. Dan insya Allah syafaatmu itu akan didapat oleh setiap umatmu yang meninggal dan tidak membawa dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita bisa pahami bahwa Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat sayang terhadap umatnya, ya, sayang pada umatnya, sehingga beliau alaihi salatu wassalam memikirkan umatnya semuanya bisa apa? Selamat. Sampai beliau mengatakan doa mustajab yang Allah anugerahkan kepada setiap Nabi telah digunakan oleh semua para Nabi kecuali aku. Doaku aku simpan untuk memberikan syafaat kepada umatku. Tapi syaratnya apa? Tidak melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat kita sampaikan. Biidznillah insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang, hadis nomor 170 insyaallah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.